Tetapi apa yang lebih tak masuk akal berkenaan dengan isu ni, macam mana penyokong-penyokong boleh terima cerita dongeng ni? Sedangkan fakta tu dah jelas depan mata, macam mana dia boleh jadi salah kepada pihak yang lain? Sekarang ini kita nak klarifikasi kerana maruah kita, maruah bola sepak negara dan reputasi bola sepak negara, belum ada bukti yang kukuh siapa yang salah, siapa yang betul. Setakat ini ada tuduhan dan tuduhan tersebut cukup serius dan balasan balik ataupun jawapan balik daripada FAM itu setakat ini tidak menggembirakan sesiapa ataupun tidak memuaskan hati siapa-siapa. Menyatakan ini satu skandal besar yang melibatkan abad ini, yang melibatkan pengeluaran warga negara. Kita tidak tahu apakah lebih daripada 23 orang diberikan kewarganegaraan atas dasar ini, atas dasar naturalisasi, tetapi maklumatnya adalah palsu dan juga dipalsukan. Macam mana tidak ada rujukan tapi diberikan satu salinan sah sebagaimana asal. Jadi ini yang kita minta Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan. Dunia sepak bola Malaysia diguncang badai besar setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi terhadap 7 pemain dan FAM Malaysia. TMJ dan FAM saling lempar tanggung jawab. Keputusan FIFA ini seketika memicu ketegangan publik dan memanaskan hubungan antara mantan Presiden FAM yang juga pemilik Johor Darul Teazim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ. Dengan petinggi FAM saat ini, TMJ yang dikenal sebagai motor penggerak program naturalisasi Malaysia, angkat bicara. Ia menuding adanya campur tangan pihak luar atau sabotase di balik keputusan FIFA, bahkan mempertanyakan mengapa keputusan tersebut berubah padahal ia mengklaim proses naturalisasi telah mendapat persetujuan FIFA sebelumnya. TMJ juga menekankan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti pengesahan dari otoritas sipil Malaysia. Di sisi lain, FAM tampak berada di bawah tekanan besar. Dalam konferensi pers, Wakil Presiden FAM, Datuk Siva Sundaram, terlihat gagap saat dicecar pertanyaan mengenai asal-usul dokumen ke-7 pemain. FAM berdalih adanya kesalahan teknis staf dalam proses pengiriman berkas dan kini menunjuk pengacara internasional untuk mengajukan banding. Bahkan, beredar kabar FAM kini lempar bola tanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri terkait keaslian dokumen tersebut dan bahkan Sekretaris Jenderal FAM diskors sebagai bentuk respons internal. Polemik ini semakin mengerikan dengan potensi sanksi yang lebih berat menanti. Selain denda dan larangan bermain, Malaysia kini menghadapi ancaman pembatalan hasil pertandingan. Laporan menyebut, kemenangan penting tim Harimau Malaya atas Vietnam dan Nepal di babak kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026 berpotensi dianulir menjadi kekalahan forfeit 0-3. Lebih lanjut, Federasi Sepak Bola Nepal bahkan telah mengajukan gugatan ke FIFA menyusul Vietnam yang diduga menjadi pelapor awal. Jika banding yang diajukan FAM ditolak oleh FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga, bukan tidak mungkin krisis ini akan berujung pada sanksi yang lebih ekstrim. Ancaman paling fatal adalah potensi pembatalan kemenangan dan jatuhnya reputasi nasional, ujar seorang pengamat sepak bola. Jika terbukti secara definitif bersalah atas kecurangan yang sistematis dan gagal dalam proses banding, sepak bola Malaysia berpotensi dicoret atau didiskualifikasi dari semua kompetisi internasional untuk jangka waktu tertentu, sebuah aib nasional yang akan merusak masa depan Harimau Malaya. Keputusan final dari FIFA terkait banding FAM diprediksi akan keluar pada akhir Oktober 2025. Seluruh publik Malaysia kini menanti dengan cemas nasib tim nasional mereka yang berada di ujung tanduk. Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Seri As-Sudin Ahmad, menilai negaranya berpotensi menerima hukuman lebih berat dari FIFA. Seperti diketahui, FAM menerima hukuman dari FIFA setelah terlibat skandal naturalisasi ilegal 7 pemain timnas Malaysia.
FAM telah mengajukan banding kepada Komite Banding FIFA dengan hasil yang diperkirakan akan diumumkan pada 30 Oktober. Namun, publik Malaysia pesimistis dengan banyak pakar meyakini peluang untuk membatalkan hukuman sangat kecil. Mantan Sekjen FAM Datuk Seri Assuddin Ahmad juga meyakini banding yang diajukan FAM hampir mustahil bisa mengubah hasil. Pasalnya, FIFA telah menunjukkan bukti lengkap yang menjadi dasar mereka menghukum FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia. Bahkan, Assuddin menilai hukuman bagi sepak bola Malaysia bisa lebih berat dari denda dan skorsing jika terbukti ada pelanggaran. Sepak bola Malaysia bisa terkena sanksi skorsing atau hukuman yang lebih berat, kata Assuddin, dikutip superbowl.id dari Laudong. Tidak ada yang bisa dilakukan melawan FIFA ketika segalanya ada di tangan mereka, tambahnya. Selain itu, Assuddin juga mengkritik keputusan penangguhan Sekjen FAM saat ini, Nur Asman Rahman. Menurutnya, penangguhan itu merupakan tindakan mencari kambing hitam alih-alih menyelesaikan masalah secara transparan. Di sisi lain, pelanggaran FAM juga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Skuad Harimau Malaya terancam dinyatakan kalah 0-3 dari timnas Nepal dan timnas Vietnam pada 2 laga awal grup F. Pasalnya, Malaysia diperkuat oleh pemain yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen pada 2 laga tersebut. Kemenangan Malaysia dalam laga persahabatan melawan Singapura dan Palestina pada September lalu juga bisa dibatalkan. Untuk saat ini, AFC masih memberikan tenggat waktu kepada FAM untuk menempuh semua jalur hukum hingga 31 Maret tahun depan. Jalur hukum yang dimaksud diantaranya banding ke Komite Banding FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Tenggat waktu tersebut bertepatan dengan pertandingan terakhir Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Sebelum itu, Malaysia tetap bisa memainkan sisa laga kualifikasi Piala Asia 2027 meski tanpa 7 pemain naturalisasinya. Timnas Malaysia saat ini memuncaki klasemen grup F dengan 12 poin hasil kemenangan pada 4 laga perdana. Malaysia akan menjamu Nepal di Kuala Lumpur pada 18 November sebelum bertandang ke markas Vietnam pada 31 Maret 2026.